Lembaga pendidikan tinggi menjadi sebuah lembaga ataupun juga sekolah yang tentunya menampung para mahasiswa atau hanya para siswa. Disinilah mereka bisa belajar banyak hal dan tentunya kita juga menaruh banyak cita-cita terhadap generasi mendatang. Karena itu tentunya para pendidik apalagi kepala atau pemimpin dari lembaga pendidikan sangat diharapkan bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Salah satunya adalah integritas. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam bertajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Aan. Bang, tadi kita di awal sudah bercerita ya bahwasannya memang kondisinya kalau kita di perguruan tinggi, pendidikan tinggi, yang kita harapkan bukan lagi sekedar mungkin kita membaca teori ataupun juga tentunya kita diajarkan A, B, C atau 1+1 sama dengan 2 pastinya akan berbeda. Apalagi ini para siswanya sudah menjadi mahasiswa, mereka punya sifat kritik dan lain-lain. Apabila kita melihat kondisi sekarang tentunya amat sangat miris yang terjadi karena kita memiliki PR besar terhadap lembaga pendidikan. Seperti apa tanggapan dari Bang Aan sendiri terkait kondisi saat ini? Nah itu ya, artinya begini, tentu kasus suap salah satu lembaga kepala lembaga pendidikan tinggi ya, atau okelah rektor salah satu perguruan tinggi di Lampung ini jelas memukul kekecewaan dari masyarakat di Lampung ya, karena bagaimanapun ternyata dari situ aja dapat terlihat integritasnya tidak dapat menjadi teladan gitu ya. Kemudian juga okelah suapnya itu kita tidak tahu apakah memang ada tujuan baik, tujuan buruk, tapi yang jelas suap tidak dibolehkan. Ya, caranya jelas salah. Jelas salah kan gitu ya. Kemudian juga dilihat dari dia pernyataan tersangka itu bahwa mantan rektor itu bahwa tujuannya untuk tujuan salah satu keormasan gitu, itulah yang menjadi PR kita agar dia berintegritas dan juga tidak tersangkut atau tidak dikendalikan atau tidak terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan politik praktis yang ada, kan gitu ya. Jadi dia memang harus independen, kemudian berdiri di atas semua golongan, kemudian terutama mahasiswanya yang sangat beragam dari berbagai golongan ya, itu harus dikendalikan dia, sembari dia memang harus memberikan ilmu yang secara saintifik atau ilmu-ilmu pendidikan atau keilmuan teknologi yang diberikan kepada mahasiswanya. Jadi ini jadi tantangan tersendiri bahwa rektor harus memiliki integritas. Dan ke depan itu karena ini memang sudah akhirnya masuk ke akhirnya dilakukan pemilihan rektor ulang, karena itu harus ada cara untuk memilih rektor yang benar-benar berintegritas. Baik, ini fakta yang kita temukan tentunya di kasus tersebut dan juga di persidangan. Bahwasannya KPK menyebut PT atau perguruan tinggi menyumbang 85% koruptor di Indonesia. Apakah memang sampai sebegitu rendahnya integritas di kalangan kampus sendiri, Bang? Tentunya jangan sampai ini justru menguntungkan salah satu pihak saja. Nah itu ya, artinya begini. Ya. Pada saat itu wakil ketua KPK itu menyatakan bahwa yaitu ada 85% pendidikan tinggi di Indonesia menyumbang korupsi itu disebutkannya di salah satu materi dalam pengenalan kampus mahasiswa baru di salah satu universitas di Jawa. Itu kita kan terkaget-kaget tuh, ternyata memang benar 85% yang disebutkan KPK. Ternyata setelah dirunut itu ada beberapa kasus kasus perguruan tinggi yang kalangan akademiknya tersangkut itu gitu ya. Apalagi memang di kalangan kepala pendidikan tinggi itu mereka diberi kuasa penuh untuk melakukan penerimaan penerimaan mahasiswa baru sampai kemudian timbullah jalur ujian mandiri, dan itu yang akhirnya dikuasai mereka walaupun ada sistem komputerisasi ternyata masih bisa gitu kan. Ini kan celah-celah ini memang harus ditutup. Dan penutupnya bukan lagi kalau kita yakin dengan seorang yang berintegritas, apapun sistem yang dilakukan dia pasti akan tetap akan menjalankan
sesuai dengan prosedur. Ya, Kan gitu kan? betul Gitu. sekali. Apapun namanya, yang namanya kejahatan terorganisir bisa saja terus terjadi ya. Mau kita tentunya kita melakukan hal kebaikan, apabila kita fokus kepada hal kebaikan tersebut maka akan terjadi. Tapi kalau misalnya ternyata kejahatan itu justru terorganisir, maka tidak mungkin tidak, bisa saja terjadi. Nah Bang, selanjutnya apakah memang ini berkaitan juga ya dengan adanya pengaruh keterlibatan politik praktis, termasuk yang kita temui di lapangan adalah ormas Iya. sendiri. Nah itu kan ya, makanya kemarin ada beberapa mahasiswa ya, sejumlah mahasiswa itu meminta agar rektor ke depan jangan terlibat politik praktis, termasuk ormas, karena ternyata di kasus ini gitu, di kasus ini suap itu dikaitkan oleh tersangka atau terdakwa yang kini jadi terdakwa mantan rektor. Itu kaitannya, tujuannya adalah salah satunya untuk pengembangan fasilitas ormas, dikait-kaitannya dengan ormas. Artinya wajar dong mahasiswa, kan mahasiswa tuh pikirannya kritis. Betul. Artinya mereka wajar, mereka berpikir bahwa jangan-jangan memang rektornya dikendalikan oleh salah satu ormas. Fakta yang ditemukan seperti itu gitu ya. Nah itulah yang akhirnya jadi kritik mereka. Jadi ini diharapkan menjadi penguat dalam pemilihan rektor selanjutnya gitu kan itu. Ternyata seperti itu. Belum lagi kita tidak tahu apakah ada partai politik yang juga menyelusup ke dalam lembaga pendidikan itu. Baik, tapi tentunya sekarang sudah ada nafas baru ya di perguruan tinggi tersebut, dan tentunya juga sekarang sedang dalam masa pemilihan untuk rektor selanjutnya. Banyak sekali cita-cita, harapan dari mahasiswa dan juga tentunya para tenaga pendidik di perguruan tinggi tersebut, termasuk juga yang lainnya. Kira-kira bagaimana tentunya solusi atau rekomendasi dari Bang Aan sendiri tentunya agar kita berhasil untuk menemukan rektor atau pemimpin lembaga pendidikan tinggi yang berintegritas. Nah, jadi pemilihan rektor itu kan ada beberapa tahap ya. Mulai dari seleksi, kemudian dipilih oleh senat universitas menjadi 3, kemudian dipilih ulang, 3 orang itu dipilih ulang senat universitas dan menteri pendidikan, budaya dan riset dan teknologi gitu ya. Artinya, kalaupun celah di ujung itu harus bersinggungan dengan politik praktis karena dipilih oleh seorang menteri yang saat ini memang bisa dikatakan berkait sama politik praktis gitu ya. Tapi memang peran panitia pemilihannya sangat kuat karena di awal mereka harus benar-benar harus membuang subjektivitas sebagai sesama tenaga pengajar ya, dengan calon rektornya itu mereka harus membuang itu, jadi benar-benar mengikuti prosedur yang ada. Jangan sampai karena ketidakenaan hati dengan calon rektor karena sesama fakultas, sesama jurusan, atau kenal dekat, mungkin satu alumni ya, itu yang harus dihilangkan gitu. Itu yang harus jadi mereka jadi patokan untuk menjalankan sesuai prosedur gitu. Ya, tentunya kita harapkan semoga titik balik dari adanya kasus tersebut bisa membuat perguruan tinggi di seluruh Indonesia kembali terang benderang dan juga memiliki pendidikan dan juga pemimpin yang berintegritas. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk berita tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, saat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.